Bapak Mama, saudara-saudari berkati oleh Tuhan, semua shalom. Ada sukacita? Ya, Mama, hari ini kita dalam ibadah syukur Paskah. Pada saat ini kita menggunakan liturgi model 5, biasa dikenal dengan versi ibadah pengajaran iman. Jadi saya berharap Bapak Mama, semua yang datang pada saat ini, semua semangat, semua sukacita, ya. Tidak ada yang bilang datang kepada Tuhan dengan beban berat. Tema perenungan kita saat ini yaitu menjadi manusia baru untuk membalut luka sesama. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan manusia itu kita menemukan dua karakter dalam diri manusia. Dalam karakter manusia itu dikenal dengan ada yang baik, ya, tetapi ada juga yang tidak baik. Nah, menurut Bapak Mama, karakter apa yang Bapak Mama hidupi dalam diri? Baik atau jahat? Atau dua-dua? Jahat atau baik? Baik atau jahat? Ya, tergantung Bapak Mama, baik atau jahat itu kadang kita mood. Ya, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, makanya jangan heran, ya, jangan heran karena terkadang kita baik, terkadang kita tidak baik. Itulah hidup, itulah karakter kita sebagai manusia. Bapak Mama masih ingat lagu Cari Apa di Dalam Dunia? Sudah ada ingat? Ya. Bapak Mama, kalau kita cari dunia, tentu pasti kita akan binasa, ya. Tapi kalau kita cari Tuhan, pasti kita akan selamat. Maka firman Tuhan pada saat ini, Paulus mendahulunya, pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kamu telah dibangkitkan dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, ya. Carilah perkara yang di atas. Artinya bahwa Rasul Paulus menulis surat Kolose ini mengingatkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang kudus yang ada di jemaat Kolose, supaya hidup mereka itu, mereka harus fokus mencari perkara yang ada di atas. Maka firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu, ya. Carilah terlebih dahulu kebenaran Injil Tuhan, firman Tuhan dulu, baru cari dunia. Tetapi terkadang kita kas balik, kita cenderung kita cari dunia. Bapak Mama, kita tidak pernah bosan-bosan, kita tidak pernah puas dengan dunia ini. Makanya terkadang Bapak Mama cenderung kita kerja, kita lupa dengan Tuhan. Tapi Tuhan kasih ingat kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Mama jangan terlalu khawatir bahwa kalau kita pergi beribadah, kita akan rugi karena kita buang waktu, kita tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan usaha kita. Maka secara ekonomi dalam perhitungan kita akan rugi karena waktu. Bersama dengan Tuhan itu Bapak Mama, pasti Tuhan akan sediakan berkat bagi kita. Tapi carilah yang di atas. Carilah Tuhan dalam hidupmu. Makanya Paulus kasih ingat jemaat Kolose, carilah perkara yang ada di atas. Tetapi kalau kamu terlena dalam dunia ini, kamu akan binasa dan itu tidak akan menjamin hidupmu akan sia-sia. Amin, Bapak Mama. Ya, ini versi IPJ Bapak Mama. Kalau saya bilang amin, Bapak Mama amin. Jangan lihat saya buka asal, nanti saya jadi takut. Ya.
Bapak Mama tadi yang menari itu Bapak Mama akui kok tidak? Akui double-double kok tidak? Ya akui, Ya ini sepertinya kita baru pakai ibadah versi IPI ini, ibadah pengiriman baru 2 kali. Tapi kali pertama baru anak-anak lokal, ya anak-anak lokal, anak-anak jemaat yang sendiri tangani. Dan ini luar biasa. Jadi bagaimana Bapak Mama? Kita tetap gas model 5 terus kok Bapak Mama, tiap bulan kok ya gas. Tapi baku aja kok, jangan sedikit-sedikit begini ya. Jemaat harus banyak. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini kita belajar tentang hidup yang lama dan hidup yang baru. Kira-kira ini Bapak Mama ini sudah hidup yang baru atau masih yang lama? Kita di sini bilang kampung lama, ya. Bapak Mama, ya saya juga pasti orang tanya bilang kamu hidup baru, kok hidup lama? Saya bilang hidup baru, tetapi belum tentu juga Bapak Mama, belum tentu. Manusia lama itu Bapak Mama kita harus bedakan. Manusia lama dan manusia baru itu berbeda. Manusia lama itu dikendalikan oleh manusia, oleh keinginan manusia. Tetapi kalau manusia baru itu dikendalikan oleh Allah. Ya, jadi itu berbeda. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, manusia lama itu karena dikendalikan oleh pikiran manusia, dikendalikan oleh nafsu, maka tercatat dengan jelas dalam teks kita di ayat 5 sampai dengan ayat 9, ya, di ayat 5 sampai 9, bahwa hidup manusia itu hidup di dalam percabulan, ya, percabulan atau cabul, ya. Kalau kita lihat di berita-berita Bapak Mama, kalau kita beda jenis, lalu mungkin kita main gila dan kita ramas dia, ramas di tempat-tempat yang tidak enak, itu kita sudah melakukan percabulan, ya, percabulan, ya. Sehingga secara hukum pasti orang proses kita pasti kena, ya. Dan yang berikut adalah ada kenajisan, ada hawa nafsu, ada nafsu jahat, ada keserakahan. Bapak Mama, keserakahan ini jangan terlalu berpikir jauh-jauh, tetapi berpikirlah masalah waktu, ya. Masalah waktu ini terkadang waktu lebih banyak kita pakai untuk kita pun diri, kita pun hidup, tetapi waktu sangat sedikit sekali kita pakai untuk Tuhan punya. Ini juga sudah termasuk keserakahan yang kita buat di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa ada penyembahan berhala, ada marah. Dari sini siapa yang suka marah? Ya suka-suka gue, ya begitu ya, suka-suka aku kok kamu lawan saya, ya. Jangan tahan saya, itu memang saya punya hobi, memang begitu marah-marah begitu ya. Tapi Bapak Mama ingat bahwa tidak selamanya marah itu negatif. Kalau kita marah tepat sasaran, kita marah untuk yang baik, misalnya kita orang tua marah anak-anak karena malas kerja, itu tidak salah. Amin kok Bapak Mama. Ya, tapi jangan manja juga kok marah terus Bapak Mama. Ya, geram. Coba Bapak Mama geram, coba makan-makan gigi begitu. Coba buka-buka asam begitu, geratin orang begitu, ya. Itu kita muka akan berubah, muka yang bukan cuka tapi akan menjadi cuka, asam sekali. Itu geram ya Mama, ya. Jadi ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, dari diri kita. Sebenarnya kata-kata kotor itu rahasia Bapak Mama, tapi kita kasih keluar. Ya.
kita kasih keluar. Sebenarnya kita ada tutup rapat-rapat, tapi kita pun maki ini memang ya talenta abal-abal dong begitu. Jadi kalau orang yang maki itu dia punya talenta yang abal-abal ya. Jadi Bapak, saudara-saudari yang terkasih, ada juga yang mendustai. Siapa yang dalam hidup yang suka berbohong? Ya, pasti kita semua. Kadang suami bohong istri, istri juga bohong suami. Ya, anak-anak juga bohong orang tua. Pasti kita saling berbohong satu dengan yang lain. Nah, ini yang omong bilang manusia lama. Ya. Nah, omong soal kebangkitan Kristus, maka kehidupan yang lama itu telah dibaharui, ya, telah dibaharui. Makanya dalam teks kita, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, kalau kita baca di ayat 10 sampai dengan ayat 17 dalam teks kita, ini berbicara tentang manusia baru yang dikendalikan oleh Allah. Ya, jadi kalau tadi manusia lama itu dikendalikan oleh nafsu pikiran kita manusia. Jadi Bapak Mama, karena manusia baru ini dikendalikan oleh Allah, yaitu bahwa kita harus hidup dalam belas kasihan. Ya, seperti Paskah ini Bapak Mama, ya karena Marta lihat kita tidak ada persiapan, maka ada belas kasihan dari Marta. Amin Bapak Mama. Itu belas kasihan berupa kerupuk, berupa telur ayam. Itu merupakan sebuah tindakan belas kasihan. Jadi bukan Marta kasihan kita karena kita muka yang kurang sehat, bukan, tapi karena kita kurang persiapan. Jadi itu ada tanda bahwa ada belas kasihan, ada kemurahan hati yang dipancarkan. Ya, jadi Bapak Mama lihat orang yang memang kalau dia susah, bermurah hatilah kepadanya. Jangan terlalu yang jauh-jauh Bapak Mama, yang terlalu hal yang susah, tetapi coba senyumlah. Coba senyumlah dengan orang di sekitar. Senyum itu hal yang kecil, tetapi sangat luar biasa ketika kita pancarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau orang yang bermurah hati itu adalah orang yang suka memberi. Jadi saya yakin kita semua yang hadir saat ini, kita semua suka memberi. Amin kok. Ya. Jadi jangan sekikir dengan istri, jangan sekikir dengan suami. Ya, kadang kalau dia mau sekikir dengan suami, daging dong juga ditaruh dalam lemari, atau sekikir dengan anak-anak juga daging dong taruh dalam lemari. Anak-anak tanya, daging sudah habis. Karena dia mau makan sendiri-sendiri. Ya. Itu dia tidak bermurah hati. Ya, Bapak Mama saudara, tetapi juga Paulus bilang harus ada kerendahan hati. Ya, memang kerendahan hati itu kita akan dihormati, kita akan dihargai. Tetapi kalau kita tinggi hati, kita sombong, kita akan menemui kehancuran. Jadi saya yakin kita semua yang hadir saat ini kita rendah hati. Ya, tetapi juga Bapak Mama, lemah lembut itu juga sangat penting. Jadi ada saat di mana kita hidup itu datar, ya, lemah lembut. Tetapi kalau kita sudah sepaning, Bapak Mama, itu bukan lemah lembut lagi, hidup bukan datar-datar lagi, ya. Jangan sampai kita semua di sini kita mengalami sakit darah tinggi. Ya, jadi kadang saya juga kadang meledak, ya. Tapi kadang harus lemah lembut, harus datar. Jadi hidup itu seperti grafik, ya, dia naik turun. Tapi coba Bapak Mama uji diri sendiri. Kalau seandainya Bapak Mama hanya di atas grafik yang tinggi, hanya spanning terus, kira-kira Bapak Mama hidup sehat atau tidak? Itu tidak lama lagi sukoma di rumah sakit. Jadi jangan terlalu di grafik yang paling tinggi, tapi kadang tas turun itu spanning itu Bapak Mama, ya. Itu menunjukkan bahwa orang sabar. Jadi dia mampu untuk mengontrol dirinya, ya. Jadi remote itu ada pada kita, ya.
Jadi mau panik, mau tidak, tergantung siapa yang setel itu repot, atau mama setel itu repot. Ya, jadi kalau dia mau panik terus setiap hari sampai beberapa jam, itu tergantung repot yang ada di dalam dirinya. Ya, jadi semoga repot saya, mama, repot bapak mama, repot yang aktif untuk bisa setel. Kalau dia error, remote-nya error berarti kacau dalam rumah. Ya, jadi kadang suami dia main setelah ini remote karena error, dia rusak terus dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak dalam rumah. Nah, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, kebangkitan Kristus itu menjadi dasar dari perubahan hidup. Kebangkitan Kristus adalah dasar dari perubahan hidup. Jadi kita mengalami sebuah yang namanya metamorfosis, ya, sebuah perubahan hidup. Jadi tidak selamanya Bapak Mama kita hidup punya karakter yang tidak baik. Jadi Bapak Mama jangan berheran bahwa orang itu sekali-kali kita sapa bahwa dia tidak baik sekalipun, pasti kadang-kadang dia akan mengalami yang namanya metamorfosis atau mengalami perubahan hidup. Ya. Atau Bapak Mama juga jangan kaget bahwa terkadang kita kenal bahwa itu orang itu baik sekali, tetapi bisa saja dia mengalami perubahan dari baik terkadang menjadi jahat. Ya, jadi memang terkadang kita mengalami metamorfosis itu, perubahan dari waktu ke waktu. Tetapi alangkah lebih baiknya kita hidup orang Kristen, orang yang percaya, orang yang mengikut Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Lebih baik kita harus dituntun oleh Roh Tuhan supaya kita hidup di dalam perubahan hidup ke arah yang baik. Amin, Bapak Mama. Ya, jadi jangan selalu kita mencas orang bahwa hidupnya tidak baik-baik. Ada waktu untuk dia melakukan perubahan di dalam hidup. Nah, oleh karena itu Bapak Mama, melalui kebangkitan Kristus kita diciptakan menjadi manusia baru untuk memperoleh keselamatan. Ya, makanya melalui kebangkitan yang kita rayakan, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan untuk membawa kita dalam keselamatan yang disediakannya. Maka ingat bahwa kewajiban kita sebagai manusia baru yang menghadirkan damai dan sukacita bagi kehidupan bagi sesama. Jadi kalau kita tidak menghadirkan damai Bapak Mama, bagaimana kita mau hadir untuk membalut luka-luka sesama kita? Ya, kalau tidak ada damai, belum tentu kita bisa mampu membalut luka-luka sesama. Ya. Jadi kesempatan yang ada ini Bapak Mama, kita pakai untuk kita tebarkan damai untuk keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita hadir, kita senyum, ada murah hati di sana, ada kasih belas kasihan, maka kita sedang membalut luka-luka mereka Bapak Mama. Karena persoalan dalam hidup ini sangat bervariasi. Sangat bervariasi Bapak Mama. Tugas kita adalah kita harus membalut luka orang lain. Jangan sampai Bapak Mama luka kita orang bisa sembuhkan, tetapi luka orang lain kita buat tambah luka. Jangan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu besar, maka dapat membalut luka-luka kita. Kasih itu sebagai pengikat, ya. Kasih itu sebagai pengikat untuk kita. Untuk itu, mari kita membalut setiap masalah, setiap kehidupan, setiap penderitaan dengan kasih. Ya, jadi Bapak Mama, hidup ini ketika orang sakit kita berkunjung, kita mendoakan, kita kasih semangat, itu bentuk kita hadir untuk menguatkan dan membalut luka-lukanya. Itu contoh kecil Bapak Mama. Tapi kalau kita mendengar bahwa dia sakit lalu kita menertawakan dia, maka itu bukan tanggung jawab kita sebagai
orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih, kasih sebagai pengikat, kasih yang mempersatukan saya dan Bapak Mama dalam kehidupan. Kasih tidak menciptakan persekutuan yang rusak, tetapi dia akan mempererat persekutuan di antara kita suami istri dan anak-anak dan keluarga kita. Maka kasih yang ada itu adalah kasih agape, kasih yang tidak pernah membalas, kasih yang tidak pernah menuntut satu dengan yang lain. Jangan sampai Bapak Mama sudah kasih habis, tak salah sedikit kas kembali sepung garam. Nah, itu bukan kasih agape yang sesungguhnya. Kita semua ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Untuk itu, orang yang mengasihi pasti setia, dan orang yang setia pasti mengasihi, karena kasih dan setia selalu bersama. Amin.